Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa la yudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sobat pecinta Al-Qur'an, kali ini kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang dirindukan oleh seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Bulan dibukakannya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dibelenggunya setan-setan penggoda manusia. Alhamdulillah, hari ini sudah masuk di hari yang ke-17, di mana di hari yang ke-17 ini kita mengenal suatu peristiwa yang penting, yaitu Nuzulul Quran. Peristiwa turunnya Al-Quran sebagai wahyu yang pertama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah sobat pecinta Al-Quran bagaimana sejarah pembukuan dari Al-Quran? Sehingga sampai detik sekarang kita masih bisa membaca dan mempelajari Al-Quran sama seperti ketika saat wahyu turun pertama di zaman Rasulullah dan para sahabat. Yap, pembukuan Al-Quran itu dimulai dari masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada waktu pemerintahan beliau, banyak ditemukan kaum muslimin yang keluar dari Islam, kita kenal dengan murtad. Dan di sana juga banyak ditemui orang-orang kaum muslimin yang sudah tidak mau membayar zakat. Dan yang lebih parah, banyak yang mengaku dari mereka sebagai nabi palsu. Menghadapi ini semua, maka Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memperlakukan dengan secara tegas, yaitu dengan memerangi mereka. Adalah perang Yamamah, yaitu perang yang diikuti oleh para sahabat dan para hafiz Quran. Di dalam perang tersebut, gugurlah 70 orang para hafiz Quran. Kabar ini membuat sedih sahabat Umar bin Khattab, sehingga beliau mempunyai usul agar mulai dikumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan bisa dikumpulkan dalam satu buku. Pendapat beliau ini disampaikan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Semula, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menolak usul sahabat Umar. Beliau menganggap adanya usul tersebut tidak pernah ada diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan diskusi yang panjang, akhirnya diterimalah pendapat sahabat Umar dan dimulai ditunjuk petugas yang akan mengumpulkan dan menulis kembali ayat-ayat Al-Quran. Siapa petugas yang ditunjuk? Ya, dialah sahabat Zaid bin Sabit, seorang pemuda yang cerdas dan amanah. Sahabat Zaid dikenal sebagai penulis wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga dikenal sebagai sekretaris pribadi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diberikan tugas tersebut, apa jawab pemuda Zaid? Seandainya engkau memerintahkan aku untuk memindahkan sebuah gunung, itu akan terasa lebih mudah daripada mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Itu terasa berat bagiku. Tetapi setelah disadarkan bagaimana pentingnya amanah ini, maka sahabat Zaid pun menerima tugas berat ini dengan penuh tanggung jawab. Dengan kerja keras dan tekun, sahabat Zaid mulai mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran di pelepah kurma, kemudian di lembaran-lembaran yang dikumpulkan di kulit onta, kemudian di tulang-tulang hewan. Beliau mengumpulkan satu demi satu dan berhasillah dikumpulkan dalam satu mushaf. Setelah terkumpul, mushaf itu diberikan kepada Khalifah Abu Bakar. Sepeninggal Khalifah Abu Bakar, diserahkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Oleh Khalifah Umar, mushaf ini disimpan dalam rumah putrinya, yaitu Hafsah bin Umar bin Khattab. Itulah sejarah pembukuan dari Al-Quran, yaitu yang memang dimulai dari masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian diteruskan, dikumpulkan mushaf dan dipelihara mushaf itu oleh Khalifah Umar bin Khattab, dan baru berhasil dibukukan dalam satu mushaf berupa buku di masa Khalifah Utsman bin Affan. Adanya bacaan Zaid bin Sabit dijadikan sebagai rujukan bagi kaum muslimin saat ini, sehingga wajar
kita tidak menemukan perbedaan bacaan dari kaum muslimin dimanapun mereka berada. Berbahagialah kita sebagai kaum muslimin yang diberikan kitab mulia yang terpelihara sepanjang masa. Sebagaimana tertulis di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jaminan adanya penjagaan terhadap Al-Quran itu, yaitu di dalam firman Allah di salah satu suratnya yang artinya, dan kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Sehingga ini menjadi bukti bahwa adanya Al-Quran yang kita baca saat ini adalah sama seperti wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah waktu itu. Maka pedoman mulia dan sahih mana yang dijadikan bagi umat Islam sedunia? Al-Quran. Dan dari mana kita bisa menemukan sumber ilmu pengetahuan dan teknologi pertama kali? Al-Quran. Mukjizat Rasulullah yang mana yang bisa kita temukan sampai detik hari ini? Al-Quran. Dan solusi dari masalah kehidupan yang bagaimana? Yang bisa menangani semua masalah kehidupan bagi manusia? Al-Quran. So, mari kita mencintai Al-Quran dengan sering membaca dan mengkaji Al-Quran. Tidak hanya itu, kita juga akan berusaha mengamalkan dan menegakkan ayat-ayat Al-Quran agar bisa diterapkan di dunia dalam keseharian secara kafah atau menyeluruh. Baik, itu aja sobat pecinta Al-Quran. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.